Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ades PD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akan menerangkan materi kimia kelas 10 dengan judul Kimia Hijau. Kimia hijau atau green chemistry adalah sebuah konsep yang mengiakan rancangan, proses, dan produk yang dapat memperkecil bahkan bisa menghilangkan penggunaan maupun bentuk bahan kimia beracun dan berbahaya. Kimia hijau mengarahkan pandangannya pada desain produk dan metode proses kimia yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dan mencegah polusi serta sumber polusinya. Paradigma kimia hijau ini telah mengundang dan menuntun para ilmuwan untuk mengembangkan inovasi proses kimia yang memperbarui proses kimia tradisional konvensional menjadi lebih ramah lingkungan dan juga manusia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip optimalisasi proses produksi. Prinsipnya yang pertama adalah mencegah jangan sampai efek negatif produk kimia itu dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, metode sintetis, artinya membuat bahan-bahan tiruan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Ketiga, kimia sintetis yang kurang berbahaya. Sama seperti metode yang kedua, artinya menciptakan bahan baru yang tingkat bahayanya lebih rendah. Yang keempat, mendesain keamanan bahan kimia. Artinya membuat bahan kimia ini menjadi lebih aman. Kelima, pelarut yang ramah terhadap lingkungan. Pelarut ini biasanya akan dibuang ke lingkungan. Untuk itu menggunakan pelarut yang aman terhadap lingkungan, terutama adalah air. Yang keenam, perencanaan efisiensi energi, artinya di dalam menggunakan energi seefisien mungkin sehingga tidak meninggalkan pencemaran lebih parah lagi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan, artinya produk-produk kimia yang kita produksi menggunakan bahan yang mudah didapatkan kembali atau prosesnya lebih cepat. Yang delapan, mengurangi derivatif atau turunan dari senyawa-senyawa yang berbahaya sebaiknya dihilangkan. 9, katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Artinya produk yang dihasilkan akan lebih cepat. 10, desain untuk degradasi. Artinya produk-produk yang dihasilkan itu dapat dengan mudah terdegradasi atau terurai kembali di alam. 11, real time analisis untuk pencegahan polusi. 12, inherent yang aman untuk pencegahan kecelakaan. Sifat produk kimia yang ideal: 1, dapat terurai kembali oleh mikroorganisme. 2, dapat mengikuti siklus 3R, reuse, recycle, and reduce. 3, produk dan proses produksinya sedikit akan bahayanya. Nah, sejarah tentang istilah kimia hijau terjadi tahun 1991 maksud kami di Amerika. Itu dibentuknya sebuah lembaga yang disingkat EPA untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang kimia dan teknologi kimia industri serta akademisi serta pemerintah yang berkelanjutan. Sejak saat itu kajian ilmiah mengenai green chemistry atau kimia hijau mulai dikembangkan. Contoh aplikasinya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan beberapa reaksi organik yang dapat dikatalisis oleh logam tertentu di dalam air sehingga dapat mendukung gerakan kimia hijau karena sifat air yang merupakan pelarut paling hijau. Artinya tidak mengakibatkan
bahaya terhadap lingkungan. Biasanya contoh salah satu zatnya adalah komplet indium yang digunakan sebagai katalis adalah indium trifluoride. Contoh yang lain adalah dalam industri farmasi, kimia hijau diterapkan untuk mengembangkan sistem penghantaran obat yang lebih efektif dan toksisitasnya rendah atau daya racunnya rendah sehingga dapat menguntungkan pasien atau cepat menyembuhkan terhadap penyakit pasien. Contoh yang lain lagi adalah adanya industri yang mempersiapkan amina, yaitu senyawa yang banyak digunakan dalam pembuatan obat dengan kimia hijau sehingga tidak memproduksi limbah. Reaksi berlangsung cepat dan hanya menggunakan sedikit katalis. Demikianlah materi pelajaran kimia tentang kimia hijau. Saya coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, balik lagi kacamata saya. Wah, Pak, ini ada pengen tahu ya hasilnya ya. Ini ya. Assalamualaikum. Saya nggak butuh ini. Tuh, pengen saya kayak gininya dipotong, Pak. Ini yang sampai ini berapa menit ini? 16. Berapa menit? Nggak kelihatan. 5 menit, Pak. Sedang, Pak. Nah, masih ini saya pengen potong ini supaya ini nggak ada gitu, Pak. Setelah ini nih, sampai sini. Nah, sampai ini dekat hilang kesananya. Gitu tuh. Nah, itu. Ya, satu. Udah nih. Jadi pas satu. Aduh, bapak pakai. Kalau saya lihat itu ada minimal Ada. Cuma ya itu tadi saya kan nggak tahu ini pemikiran saya. Nanti saya kasih kursinya di sini ya biar nanti tinggal klik gitu ya. Supaya kayak tadi, Pak ya? Iya. Cek dulu ya. Ini maksudnya nggak usah ya. Nggak apa-apa. Yang sama saya. Tenang nih, tenang. Ini hanya 7 kalau satu menit. Ini kan Yang dua ya. dua kan cepat ini ya. Paling mulai ini sampai ini ya. Ini enggak